Berapa banyak orang berantem gara-gara nggak bisa jaga mulut. Berapa banyak orang ribut gara-gara nggak bisa jaga omongan. Berapa banyak keluarga hancur gara-gara asal-asalan, nggak sabar, asal ngoceh, bawel. Betul apa enggak? Shallu ala Muhammad. Hati-hati makanya kita jaga lisan. Mithlul ghibah, salah satunya yang namanya dosa lisan, maksiat lisan itu ghibah. Ghibah. Yang banyak banget kita tuh kadang susah yang namanya lepas dari ghibah. Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Yaitu kau menyebutkan ya perkara-perkara yang membuat saudaramu yang muslim benci. Menceritakan saudaramu yang muslim itu perkara-perkara yang dibenci olehnya, yang tidak disukai olehnya, yang sekiranya nih kalau dia dengar kita lagi ngomongin dia nggak ridho. Kalau dia dengar kita lagi ngomongin dia marah, dia nggak suka. Maka itu termasuk ghibah. Wa in kunta shadiqan. Walaupun kamu benar, walaupun kamu jujur, walaupun kamu ngomong apa adanya. Emang dia begitu? Begitu orangnya. Udah pelit, medit, koret. Ya Allah. Padahal emang benar. Emang pelit, medit, koret, bin bakhil, bin burik. Tapi bagaimana modelnya? Walaupun dia salah, nggak ada hak kita buat ngomongin dia. Nggak ada hak kita buat ngomongin dia. Dan hati-hati. Di saat ada teman datang ke kita. Kemudian udah mulai ngomong rada lamaan. Kumpul. Kehabisan topik, habis majelis. Udah setengah jam, 1 jam. Ya. Kopi tinggal 1/3. Kopi tinggal 1/3. Mau nambah duit kagak ada. Ngandelin wifi doang di kafe. Ngebahas apa lagi nih? Akhirnya ngebahas temennya. Ya, ngegosipin temennya. Lu tahu nggak si fulan? Nah, hati-hati. Kalau udah mulai kita ketemu sama temen, dia ngomongin orang, nyebutin aibnya orang, ceritain kekurangannya temen orang lain. Ya, yang harus kita curigai, yang harus kita hati-hati, bukan yang dia ceritakan, bukan orang yang sedang dia ceritakan aibnya atau kekurangannya. Tapi yang harus kita hati-hati adalah tuh teman kita yang ada di depan kita. Yang dia lagi ngomongin orang. Udah ketemu, udah mulai ada teman yang berani ngomongin kekurangan orang lain di depan kita. Kalau perlu tuh teman kita backlist dari catatan teman kita. Backlist, buang ke tong sampah. Tuh bahasanya Sayyidul Habib Mujtaba. Saya punya guru bin Syahab. Kata Habib Mujtaba, ada teman kayak begitu. Berani ngomongin kekurangan saudaranya. Wa in kunta shadiqan. Walaupun ceritanya benar, walaupun kamu benar, emang dia begitu. Enggak benar emang, dia begitu orangnya. Dia ngelawan sama orang tua, dia kagak sholat, dia kagak ngaji, dia pacaran mulu, dia judi mulu, main slot mulu. Walaupun benar, bukan berarti kamu berhak untuk ngomongin dia. Bukan berarti kamu berhak untuk gibahin dia. Bukan berarti kamu berhak untuk gosipin dia. Enggak. Kalau berani teman ngomongin teman di depan kita, yang harus kita hati-hati itu dia. Bukan si fulan yang sedang dia ceritakan. Sebab saat itu dia telah berani ngomongin kejelekan fulan, aib kekurangan fulan kepada kita, maka ambil kabar. Suatu saat kekurangan kita juga bakal diceritakan sama dia di depan hadapan orang lain. Hati-hati. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang. Dan kita berusaha biar kagak ngomongin orang. Mengapain ikut campur urusan orang lain? Yang salah dia, aib-aib dia, dosa-dosa dia. Kita bisa bantu, bisa ngajak dia ke jalan yang baik, cakep, afdol. Tapi bukan berarti kita gibahin dia, kita gosipin dia, kita caci maki dia, kita jelek-jelekin dia. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada hak sama sekali buat
ngegibahin. Tapi kita berhak bisa untuk ngajak dia ke jalan yang baik.